Halo semuanya, pernah kepikiran gak sih? Setiap kali kita klik mouse atau ketik sesuatu, itu sebenarnya ada keajaiban apa yang terjadi di dalam komputer kita? Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng misteri itu. Pasti pernah kepikiran kan, tiap kita ngeklik, nge-swipe, atau ngetik, itu sebenarnya ada jutaan operasi yang jalan dalam sekejap mata. Oke yuk kita langsung aja bedah mesin keren ini, satu lapis demi satu lapis. Jadi, buat ngerti dasarnya, kita harus tahu dulu kalau setiap komputer, mau itu jam tangan pinter sampai superkomputer canggih, semuanya itu berdiri di atas tiga pilar yang sama. Nah, ini dia tiga serangkai fundamentalnya. Pertama, ada perangkat keras atau hardware, ini badannya. Terus ada perangkat lunak atau software, ini otaknya yang ngasih perintah. Dan yang terakhir, tapi paling penting, ya kita, penggunanya. Kita ini sutradaranya. Kalau salah satunya nggak ada, ya nggak bakal jalan. Oke, sekarang kita perdalam lagi dua pilar pertama tadi. Perangkat keras dan perangkat lunak. Ngertiin bedanya antara badan dan jiwa dari mesin ini tuh kunci buat paham semuanya. Gampangnya gini, anggap aja ini dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi, ada perangkat keras yang fisiknya kelihatan. Mouse yang lagi kita pegang, prosesor di dalamnya. Terus di sisi lain, ada perangkat lunak yang nggak kelihatan. Sistem operasi, aplikasi, game yang kita mainin. Keduanya ini nggak bisa dipisahin. Nah, kutipan ini bener-bener pas banget. Analoginya dapat banget. Coba bayangin, laptop paling canggih sekalipun, kalau nggak ada softwarenya, ya cuma jadi bongkahan logam mahal aja kan? Software inilah yang ngasih nyawa, yang bikin dia bisa berguna. Nah, di antara perangkat keras sama aplikasi-aplikasi yang kita pakai, ada satu bos besar yang ngatur semuanya. Dia ini pahlawan tanpa tanda jasanya, sistem operasi atau OS. Anggap aja OS ini kayak jembatan yang nyambungin semuanya. Ini definisi formalnya, tapi biar gampang, bayangin aja kalau komputer itu sebuah perusahaan. Nah, sistem operasi ini CEO-nya, dialah yang ngatur sumber daya, siapa dapat jatah memori, siapa dapat jatah prosesor, biar semua departemen atau aplikasi bisa kerja bareng dengan lancar. Jadi, OS inilah yang ngerjain semua pekerjaan berat di belakang layar. Dia yang nampilin ikon di desktop, nyambungin ke printer, dan bikin kita bisa dengerin musik sambil ngetik. Intinya, dia itu manajer super yang bikin hidup kita jauh lebih gampang. Oke, sekarang kita bakal ngintip lebih dalam lagi. Langsung ke inti dari prosesor itu sendiri. Disinilah kita bisa lihat gimana komputer itu sebenarnya berpikir. Selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang wah luar biasa. Jadi, semua yang kita lakuin di komputer, sekecil apapun itu dipecah jadi 4 langkah simpel ini. Pertama, fetch atau ambil. Jadi CPU ngambil perintah dari memori, misalnya hitung 2 tambah 2. Kedua, decode atau terjemahin. CPU coba ngertiin, oh ini disuruh nambahin. Ketiga, execute atau eksekusi. Nah, di sini bagian kalkulatornya CPU kerja dan hasilnya ketemu. Terakhir, store atau simpan. Hasil tadi disimpan lagi ke memori. Dan siklus ini muter terus. Terus, seberapa cepat sih siklus ini? Bukan cuma ribuan atau jutaan kali loh, tapi miliaran kali dalam 1 detik. Gila kan? Coba deh bayangin, kita disuruh ngitung sampai 1 miliar, bisa-bisa puluhan tahun baru kelar. Nah, komputer kita ngelakuin itu cuma dalam 1 detik. Itulah kerennya komputasi. Prosesnya simple, tapi diulang dengan kecepatan yang luar biasa. Oke, setelah kita tahu rahasia di baliknya, yuk kita lihat gimana prinsip-prinsip dasar tadi, hardware, software, OS, dan CPU, ternyata berlaku buat semua jenis komputer yang ada di sekitar kita. Prinsip ini jalan di smartphone di kantong kita, yang sebenarnya udah kayak superkomputer versi mini. Berlaku juga buat komputer seukuran kartu ATM kayak gini, yang biasanya dipakai buat ngontrol robot atau sistem rumah pintar. Dan tentu aja, ini jadi jantungnya laptop yang mungkin lagi kita pakai sekarang ini. Prinsip yang sama persis juga ngejalanin server-server raksasa yang ngurusin transaksi bank dan jadwal penerbangan kita. Sampai ke superkomputer yang besarnya bisa satu ruangan penuh, yang ngitung hal-hal super rumit buat ngeluncurin roket. Semuanya dari yang paling kecil sampai yang paling gede ngikutin aturan dasar yang sama. Luar biasa kan? Jadi pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya siklus ambil dan jalankan yang super simpel ini, tapi karena diulang miliaran kali per detik, bisa ngebangun semua hal di dunia digital, mulai dari aplikasi di HP kita sampai sistem roket luar angkasa.
Nah, itulah keajaiban komputasi yang sekarang kita semua jadi lebih paham. Keren kan? Sampai jumpa.